Oke, halo teman-teman semua, balik lagi ke channel gue, Cokostain, gue Jeffrey. Kali ini kita part 2, kita jelasin tentang nomination lebih dalam lagi. Ini in-depth banget, jadi dalam banget yang kita bakal omongin. Kali ini lebih ke secara, kemarin gue langsung teknikal ya. Yang pas part 1, hari ini gue lebih ke fundamentalnya. Menjelaskan bagaimana pilih voice spot yang tepat. Pilih point of interest. Point of interest adalah titik di mana uh, tempat tersebut itu bisa eligible untuk dijadikan Pokestop, gym, atau maupun fitur-fitur lainnya di game lain seperti Ingress juga portal. Jadi ini semua link jadi satu. Jadi kalau Inggris itu ada 14 mereka kuotanya dalam waktu 14 hari. Kalau kita Pokemon Go cuma dapat kuota sekitar 7 ya untuk 14 hari. Jadi dan minimalnya juga kan level beda-beda. Kayak kemarin di video kemarin kalian bisa lihat minimal requirements-nya. Jadi gue langsung langsung saja ya ke Wayfarer, ke Niantic Wayfarer kali ini. Gue lebih jelasin fokusnya ke sini ya, ke apa website ini soalnya. Soalnya emang kali ini part 2 ini gue lebih menjelaskan tentang bagaimana cara menominasi. Oke. Kita lihat dari mula-mula kita dari eligibility criteria dulu. Jadi kriteria supaya satu tempat itu bisa dinominasi atau enggak, kita baca dulu ya. Jadi, what makes a place or object eligible to be a spot? Salah satunya dibilang kan ya apa? Eligibility alone isn't sufficient kan dia bilang to turn a nomination into a way spot katanya. Kita harus lihat dari kriteria juga dia bilang. Sama acceptance kriteria. Jadi sebenarnya komunitas itu penting banget apalagi di Waveform ini. Kalau kalian mau mandiri untuk submit Pokestop dan lain-lain, kita harus ada ya, sebenarnya komunitas itu penting sekali. Kita kan semua berkomunitas ya, di komunitas apapun kita pasti kan ada tim-timnya sendiri atau mungkin dukungan-dukungan. Di setiap hidup kita pasti ada komunitas. Jadi ya kita harus ikutin semuanya. Oke. Jadi ada juga namanya bisa kita nominasi ini udah pasti kena reject. Gue udah banyak banget sorry, ngalamin gitu ya rejection banyak banget gitu ya di waiver ini. Jadi udah pasti ada yang not accepted, itu udah biasa gitu ya. Kalau gue nominated tuh not accepted udah biasa banget lah gitu. Awal-awal dulu tuh baper, aduh nggak ke accept, aduh gimana nih, nominate lagi gak ya, atau udahlah gue udah kayak ya udahlah itu let go. Tapi kali ini nggak, kali ini kalau udah not accepted gue cari tahu ini kenapa nih bisa not accepted. Apakah ini emang not eligible sebenarnya, atau mungkin fotonya kurang bagus. Kayak tadi salah satu dari temen gue di komunitas juga pagi-pagi sharing tentang em, nama apa ya, nama komplek gitu ya, misalnya Puri sekian 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 gitu ya. Itu dia pas nominasi pas April 2021 itu tidak diterima guys. Nah kemarin gue pas lagi lewat kebetulan sekitar 3 minggu lalu ya gue lewat situ, gue liat oh ini eligible nih, coba gitu. Dan gue fotonya dari kiri gitu biar lebih bagus gitu. Waktu itu kebetulan emang pelangnya kan ke arah pojok ya, mesti kasih ke kalian deh, tapi ya gak apa-apa lah, intinya itu tembus gitu, untuk gue tembus. Nanti gue bakal sharing juga kalau di sini gue ada sempat nominasi apa aja, tapi gue jelasin ini dulu. Oke, balik lagi, tempatnya itu harus eh, gampang dieksplor dan juga bagus untuk dieksplor. Contohnya tempat-tempat historik, di mungkin patung-patung histori, mungkin patung Soekarno, atau mungkin patung museum yang bagus-bagus, sama patung apa lagi ya, banyak kok ya patung-patung em, orang-orang hebat di Indonesia yang sudah dulu-dulu, misalnya yang banyak apa ya, patung-patung yang sudah banyak memberikan inspirasi kepada orang pas dulu mereka masih hidup, pada manusia, pada Indonesia gitu. Yang kita nominasi Indonesia ya. Jadi tempatnya itu harus ada ceritanya. Misalnya apa ya? Mungkin ya di Kota Tua tuh banyak tuh ya. Itu kan emang tempat yang bersejarah ya. Dan juga kalau gue emang sekarang lagi fokusnya ke Ancol. Kebetulan itu lebih ke
bagian ini nih, kayak kalian lihat nih ada Zeus, ada mungkin seperti kayak ya unique art kan ada banyak art mural di situ. Kalau gue jelasin tentang Ancol ya. Ada juga mungkin ya galeri-galeri tapi lebih ke ini ya, apa, ke panggilannya itu ya semacam kayak Disneyland apa sih? Apa ya? Ya gitulah, tempat bermain gitu. Kayak kan di Ancol sama pantai juga. Pantai kan juga termasuk eligible ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada private library, ada tempat buat berdoa itu seperti masjid, mushola, gereja, terus temple, em, juga ada museum, galeri atau nggak perpustakaan juga bisa. Terus community garden, misalnya taman bermain bersama atau mungkin em, ya tempat-tempat lain, historical, gravestone yang buat orang sudah meninggal. Ya tapi dia bersejarah sekali misalnya apa ya? Misalnya ya tempat peninggalan Bung Karno misalnya. Nah, bisa juga jadi. Terus ada juga nature science ya. Terus juga yang lain-lain misalnya tempat-tempat lokal yang toko tapi unik jadi bisa kita jadikan spot. Nah, ini sebagai contoh-contohnya kalian bisa lihat ini public library, ini pustakaan, ada juga ini burung-burung ini bisa di dalam museum ya. Nah, ini juga ini ada juga yang lain-lain misalnya seperti itulah. Oke, kita langsung lanjut ke kriteria kedua. Tadi yang pertama kan tempat yang cocok untuk dieksplorasi. Kita langsung yang lanjut yang kedua. Tempat yang cocok untuk kita berolahraga. Contoh kita mau kaki kita gerak ya, berkeringat dan lain-lain. Tempat yang bagus untuk kita berjalan, berolahraga dan juga enjoy tempat-tempat publik. Atau enggak juga tempat yang membuat kita untuk berolahraga. Salah satu tempatnya contohnya misalnya kayak taman dan plazas, ya ini taman kebanyakan sih. Misalnya taman fitness misalnya, itu kan buat kita jadi lebih sehat ya. Jadi tidak hanya bermain game dalam dalam Niantic aja seperti Pokemon Go dan Inggris, tapi juga kita dibuat lebih sehat gitu. Dan kita bisa ketemu sama orang-orang juga kan di sana. Ada juga garden, nah kayak taman gini kita bisa lihat kan, park, juga forest seperti bukan forest yang kayak ini ya, yang banyak-banyak pohon yang benar-benar nggak ada orang tinggal sana gitu. Tapi ini lebih ke tempat yang ya bersejarah juga. Terus ada hiking trails juga. Kadang-kadang tempat yang kayak ini ada contohnya nggak ada trails. Ada juga pas kita naik sepeda misalnya ada apa sih namanya sign-signnya buat arahin ke sini ke sana kan. Terus juga exercise equipment seperti tadi gue bilangin fitness misalnya apa tamannya ada ada fitness equipmentnya misalnya. Sport arena juga bisa seperti mungkin stadium atau mungkin kayak lapangan olahraga gitu. Sport field juga bisa, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan badminton, semuanya segala jenis olahraga bisa. Dan itu kita bisa coba ini kayak garden nih ya, ada kan Azalea Garden gitu ya. Kita bisa lihat di situ kan ya. Contoh-contoh. Nanti gue kasih lihat contoh juga kok ya. Nanti terakhir tapi ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kriteria ketiga itu tempat ini harus bisa membuat kita untuk bersosialisasi. Sosial gitu ya. Tempat-tempat yang terfavorit untuk mungkin orang yang nggak dikenal juga, mungkin kalian kenal dari dating app, mungkin atau mungkin dari komunitas-komunitas kalian juga, misalnya ngajakin ke sini, ke sana, tapi rata-rata kan kita ngajakin ke satu tempat ya. Di mall apalagi, mall juga bisa, itu tempat yang bagus juga untuk kita ngumpul gitu kan. Dan sharing-sharing juga, cerita-cerita, kita juga bisa
mungkin ya share makanan atau minuman di sana, dan aku pergi sama keluarga juga, misalnya ke taman atau gimana. Atau kita juga melihat, sesuatu yang bisa kita secara kulturnya, misalnya kita kayak gue paling suka ke Ancol gitu ya, di situ ada kultur juga, banyak gitu ya, kayak pasar seni gitu ya, kita lihat seniman-seniman gambar di sana contohnya, dan juga pantai-pantai dan lain-lain gitu. Itu kemarin gua lumayan banyak submit-nya, jadi ini bakal kasih ke kalian juga. Ini examples of wayspot categories. Contoh-contohnya, kayak gimana tempat-tempat sosial itu, seperti pavilions, pavilions terus kayak gue juga. Intinya gitu lah ya. Oke, kantor pos bisa, kantor pos. Terus gaming store, misalnya apa ya? Comic store. Gue ingetnya yang Australia punya ya, gue pernah tinggal sana kayaknya. Aduh, gaming store di sini apa ya? Intinya toko-toko yang unik-unik gitu bentuknya kan, di luarnya ada logo apa kalian bisa nominate. Ini juga perpustakaan yang tadi gue sempet ngomong, perpustakaan publik. Dan juga ini pasti taman, parks, dan plazas. Nah, fountain dan water features ini paling banyak juga. Yang gue sapit juga, kayak misalnya water fountain, atau mungkin air mancur sini, air mancur sana gitu kan. Atau nggak something yang unik gitu ya, untuk kita bisa bawa teman-teman kita, atau eh, orang-orang kalau ke sana tuh, oh pengen lihat loh gitu, gue pengen lihat tempat ini loh. Jangan sampai mereka kecewa, oh tempat ini nggak ada, ternyata fake gitu. Nah itu kan langsung bisa kita laporin ya kepada pihak yang berwenang, langsung dipindahkan atau nggak mungkin ditiadakan ininya apa, point of interestnya. Jadi banyak banget yang kita bisa submit sebenarnya. Ada juga em, stasiun terkenal ya. Misalnya transit, misalnya stasiun-stasiun yang bisa kita ituin halte, misalnya halte Transjakarta, misalnya Menteng gitu, bisa contohnya gitu kan. Kita foto itunya ya, haltenya atau mungkin pas stasiunnya dan lain-lain. Terus restoran-restoran terkenal, bisa sih restoran-restoran, gue belum pernah sih restoran-restoran terkenal ya. Itu mungkin bisa, atau gue juga nggak tahu kayak gimana contohnya, itu mesti tanya sama yang apa namanya, suhu dan sesepuh sesepuh lainnya yang gue kenal ya di Pokemon Go maupun Inggris. Jadi mereka yang lebih ngerti masalah ini. Gue juga masih baru di masalah Wayfarer ini. Gue lebih banyak dari kemarin. Gue juga baru 4 bulanan ya, 4 bulanan kemarin baru mulai submit banyak gitu ya. Dulunya nggak pernah, soalnya emang kemarin kan pas pertama kali buka itu 2019, gue udah coba submit itu di rumah gue guys. Langsung ditolak mentah-mentah kan ya. Waduh kacau deh. Intinya ya udah, setelah itu gue agak sedikit trauma, jadi nggak pernah ini lagi, belajar lagi. Tapi kan setelah itu kan gue ke Aussie, jadi gue juga di Aussie sana juga kebetulan apa ya, udah banyak yang di itu, tapi gue nggak pernah sentuh gitu. Jadi pas gue balik ke sini gue lihat, aduh, oh di rumah gue gymnya coba ada 4 gitu kan, gymnya 4 kan, remote pas sudah keluar nih pas gue balik kemarin April kan, gymnya 4 tapi aduh, gue remote rate, tapi gimana kalau misalnya gue mau dinner rate kan, dinner rate hour misalnya ya, kayak hari ini nih Wednesday rate hour gitu ya, gimana tuh caranya? Ya udah, gue mau nggak mau tanyalah sama komunitas, minta bantuan sama teman-teman gue yang udah gue kenal di 2017, dari teman-teman Pokemon terutamanya ya, mereka ngajarin gue banyak banget. Jadi ada juga yang ngajarin, ada juga gue juga lihat di internet, terus juga gue tanya-tanya juga sama teman-teman dari komunitas Inggris juga. Thank you juga kepada, ya gue langsung sebut aja, thank you kepada Jakarta Squad juga untuk bantu, sama teman-teman Pokemon juga, grup-grup yang lain sudah bantu juga. Nggak perlu gue sebutin satu-satu, di Pogo banyak banget komunitas dari Perth, Melville juga ada di sini, ya banyak ya, Unlimited, Sunkern, semuanya gue thank you banget udah bantu-bantu. Intinya kita semua saling belajar, jadi kita bisa nominasi sendiri. Kalau COVID ini juga kita kan nggak bisa ketemu banyak orang, jadi kita bisa bikin Pokestop. Siapa tahu kalian bisa bikin Pokestop di rumah kalian sendiri. Nah itu kalian mesti explore ya. Ya sana sini ke belakang sini ada gak tempat-tempat yang cocok, misal patung yang nyangkut atau apa gitu ya, nyangkut ya, yang bisa dimonomin gitu misalnya ya. Nah ini salah satu contohnya, ada patung gitu ya, Angel gitu. Itu juga restoran tuh, famous restoran. Oke, ini udah kira-kira kriterianya gue udah jelasin.
Ini ada di Niantic Wayfarer. Kalian bisa lihat ini wayfarer.niantic.com. Jadi gue langsung pencet, nomination. Nanti kita review juga, review sedikit. Ya, coba-coba review. Ini kita langsung ke nomination dulu ya. Jadi kemarin gue sempat yang gue cerita di video kemarin kan ini, Mushola Ancol Pantai Indah. Ini sudah accepted. Kemarin pas di video itu, pas gue bikin video itu belum, masih in voting. Jadi kondisinya itu masih orang like, dislike gitu ya. Kasih berapa bintang. Nanti kita langsung coba ya guys ya. Kan kemarin kan kita secara teknikal, ini gue fundamental, makanya gue jelasin di rumah kan ya. Nah ini Redstone juga salah satu dari Ancol. Ini badan. Nah kalian bisa lihat nih ya, seni wall art. Ya gue juga nggak tahu ini tuh bisa tembus atau nggak, ini kayak semacam apa, seni, gambar seni gitu lah di salah satu jalan di situ ya. Oke. Ini yang Gapura kemarin juga baru accepted sama Mushola juga sebelah-sebelahan ini dua. Jadi udah pasti mau jadi satu Pokestop soalnya ini di satu lingkaran. Terus juga ini masjid, ya ini dekat-dekat aja. Ini yang dekat-dekat kemarin ini gua gagal juga. Kolam renang beberapa kali gagal kolam renang. Lapangan basket, nah ini contohnya. Nah ini kayak gini ya guys ya, karena bingung nggak? Kok sekretariat kok ini di nominate gitu ya? Ya soalnya kadang-kadang bisa gitu ya tembus, gue lihat ya. Wah ada nih sekretariat nih tembus nih, tapi masih in queue. Kenapa bisa in queue guys? Nah kita tuh ada dibagi red zone sama green zone. Nah ini penjelasannya ini gue juga bingung ya sebenarnya ya. Cuman kita bisa coba, misalnya kita nominate di tempat-tempat berbeda, misalnya kayak gue di Ancol gitu ya, gue nominate pasti dalam waktu 3-4 hari udah pasti langsung masuk in voting, rata-rata seperti itu. Soalnya masih lokasi green zone. Dan misalnya contoh red zone itu mungkin Kemayoran kali ya, gue juga kurang tahu. Mungkin Kemayoran lebih ke area red zone mungkin ya, sama Sunter dekat-dekat daerah Sunter Mall itu udah pasti red zone. Jadi soalnya udah banyak banget yang itu. Intinya kalau green zone itu tuh tempat yang lokasi yang kita belum banyak Pokestopnya atau belum banyak portalnya. Ya kan? Jadi Niantic itu pengen kita tuh ya menominasi tempat-tempat yang unik untuk dijadikan point of entrance. Jadi supaya mereka bisa datang, kira-kira seperti itu. Nah kan juga ada kerjasama ya kalau nggak salah ya, Google Maps ya. Nah ini kemarin salah satunya yang gue coba upgrade dan gagal. Not accepted ini taman, kita buka aja langsung. Ini taman, gue nggak tahu kenapa not accepted. Mungkin ini dulu pernah jadi Pokestop di sini, dan kebetulan banyak orang tuh di komplek tuh komplain, wah ada pemain-pemain ini pada parkir sembarangan gitu ya, jadi dipalang-palangin tuh, gue masih inget tuh. Dan gue sekarang corona gini, makanya kalian bisa lihat tuh ya di apa nggak boleh main tuh ya, ada kayak apa merah-merah, gue tetap foto aja sebenarnya sih ya, ya udahlah ya. Gue coba foto-foto, namanya juga masih belajar ya. Terus saya ayunan Mickey yang sangat lucu gitu ya. Terus itu ada Mickey, ada mininya ya kan, kayak mininya tuh. Nah ini kondisinya di daerah Sunter situ, locationnya. Ini masuk ke red zone, jadi gue mau nggak mau pakai upgrade. Waktu itu kebetulan gue pakai upgrade next langsung. Jadi ini supplementary informationnya, maksudnya foto keduanya. Jadi kan itu foto utamanya tadi, ini foto kedua. Jadi kalau kita udah foto yang pertama itu, kita langsung agak jauhan dikit, kita foto sekitar kita. Lebih bagus angle-nya beda. Jadi angle-nya harus di belakang atau di depannya atau di sampingnya. Tapi jangan terlalu jauh juga, nanti nggak kelihatan. Oke, ini satunya. Nah, ini yang gue mau in queue nih. Kalian bisa lihat upgrade text in queue. In queue itu artinya, ini kan di atas ini kalian bisa lihat nih. Di sini nih, ya. Udah 17%. Jadi kalau setiap 100% tuh langsung dapat upgrade gratis. Upgrade itu seperti kayak kita langsung masuk ke antrian terdepan. Langsung in voting, biasanya kayak gitu. Kemarin gue udah coba, langsung in voting masuk gitu ya. Yang gue upgrade text itu. Jadi, ini ada pilihannya, ada poor, fair, good, sama grade. Gue biasa dari kemarin cuma ada grade atau good, tapi rata gue di good terus. Karena masih banyak yang gue nggak kasih bintang. Kadang-kadang gue kasihnya 1 bintang atau 5 bintang. Mestinya kan campur, 3 bintang juga. Ada 2 atau 4, jadi agak susah. Nah ini nominationnya gue baru 192. Yang redeem baru 1, itu otomatis ke redeem. Jadi rata-rata kalau upgrade, kalau kita dapat, langsung ter-redeem secara otomatis. Jadi, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke nomination. Jadi, nah ini salah satunya. Nah ini halte mah berhasil pasti ya. Sekretariat itu masih di red zone, jadi masih nggak bisa kita upgrade. Terus juga RPTRA, ini tempat bermain. Nah ini The League, komplek. Ini juga
komplek juga. Ini taman, itu taman ya kan. Nah ini delik juga di dalam komplek. Ini Symphony of the Sea di Ancol. Nah ini saatnya berubah kebetulan di Taman Mini lagi. Taman apa namanya? Pasar seni di Ancol. Gua submit tapi gagal. Soalnya mungkin ya kita lihat ya kenapa bisa update ya. Mungkin ini kurang, ini sebenarnya bagus sih. Soal seninya kan itu di tembok ya. Jadi temboknya kan ini bisa dibilang permanen, tapi mungkin eh hanya Ancol nggak bisa lihatnya di pasar seni itu. Cuman mungkin kurang menarik ya. Mungkin gua kasih supplementary information ya, atau mungkin ya emang ini kurang menarik untuk di dan tidak boleh kali ya. Gue juga kurang ngerti masalah ini. Ya, ya seperti itulah ya. Kita harus tarik nih biasanya nih guys. Tarik pakai tangan kanan terus pencet dan. Kalau nggak bisa ini. Karena kayak gini nih. Nah, kita langsung aja deh. Oke, kita langsung ke review aja ya kali ini. Nah ini contoh. Ada pilihannya. Oke. Yuk. Ini apa nih? Masjid Baitul Ikhlas Gate. Oke. Nah, kayak gini kita lihat dulu nih. Oh, kayak gini ya. Kondisinya. Kok masjidnya nggak kelihatan gitu. Cuma kelihatan apa? Gate penanda. Atau itu. Kan dia gate penanda doang. Kita lihat aja. Bener gak nih gate penandanya? Kita. Bener sih ada ya. Tuh ya. Tapi kayak nggak ada petandanya. Cuma ada bentuk kayak ini ya. Permanen. Di daerah mana? Daerah Bogor. Kita biasa udah kayak gini. Nah, udah kayak gini tuh kita biasa location accuracy. Kita lempar nih. Nah, kenapa gue selalu bilang pakai Google Street View? Soalnya kayak gini nih, kita bisa lempar nih guys ke sini. Dor, langsung dia. Nah, tuh. Langsung yang kita lempar yang bentuk orangnya itu tadi ke sana, langsung kita bisa lihat nih, ada gak nih di masjidnya nih gitu. Kiri-kiri. Dulu gue gak tau jalan ya guys ya, sejak gue main Pogo juga ya, sekarang ditambah lagi Inggris jadi lebih lebih lumayan tau jalan. Ini agak susah ya nyarinya ya kayak. Oke, kalau kayak gini ya gue kasih bintang 3 aja deh ya. Pasang masjid, religious mall, building, masjid atau musyola sama aja. Kita nggak usah kasih komen. Ini kita kasih historinya mungkin 4, uniknya 3, services mungkin aman 5. Ini gue juga masih belajar guys ya, kalau agak salah-salah bintangnya mohon maklum ya guys ya. Nah ini gue kasih 3 aja deh ya, sama masih abu-abu ya. Masjid juga abu-abu. Masjidnya soalnya biasa masjid yang bentuknya berbentuk masjid baru bisa lebih diterima. Oke, kita langsung next aja ya. Submit, kita langsung berikutnya. Oke, ini apa nih? Di daerah Lampung Timur, di Lampung. Pariwisata nih, ini kayak menarik nih. Ini namanya nih. Labuhan. Twin Elephant. Oh, gajah. Oh, dia itunya ke gajah ya berarti. Gua kira dia nominasinya Indonesia Indonesia Destinasi Wisata itu tuh. Ternyata dia nominasi si gajahnya itu yang main bola tuh, gajah main bola tuh. Nah, ini kayak boleh nih. Tempatnya juga aman nih ya untuk dijangkau ya guys ya. Aduh, bentar ya guys. Aduh. Emang sering kayak gini nih internet gua nih. Aduh, kacau. Oh, itu tuh ini. Nah, ini. Tuh. Oh, gajahnya ya. Kelihatan ya gajahnya ya. Lagi nangkring tuh, injak bola kayak mau main sepak bola dia. Oke, kita langsung back aja. Kita udah lihat objeknya real. Oke, itu ada deskripsinya. Tempat olahraga. Ini kayak oke sih nih. Kita lihat sekarang ke location accuracy. Ada gak nih di sana? Ini kok mas? Ini. Oh, balai desa. Ini si gajahnya kok. Ini agak aneh ya. Dibilang di sini, coba gue back dulu ya. Dibilang posisi di sana ya. Dibilang posisi ini, tapi gue nggak nemu ya gajahnya ya. Ya kan? Gajahnya nggak ada kan? Tuh, gajahnya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita kasih bintang 1 aja ya. Iya. Tapi nanti itunya gue kasih bintang bagusan. Kita ini kategori bisa optional, tapi gue langsung aja. Kategorinya gue masukin, misalnya tadi tuh si gajah ya, si gajah berarti art, art atau statue gitu, art lah, art. Mana statue? Nah, ya kan tadi patung kan, patung gajah kan.
Terus nah, ini sebenarnya ini oke lah. History unik sama ininya gue bisa kasih. Hmm. Patungnya bagus, cuman di petanya kurang bagus. Ya boleh. Tapi di sini gue nggak bisa kasih apa-apa, cuma bisa kasih satu soalnya nggak bisa kelihatan ya. Udah pakai Google Street View tapi tidak bisa lihat sekali. Jadi tahu ini antara fake nomination atau mungkin dia udah benar nominasi tapi dia taruh di posisi-posisi tertentu biar jadi point of interest gitu ya. Langsung submit aja kita berikutnya. Kita submit 5 ya, ini yang kedua, ini ketiga. Nah, ini beda lagi. Jadi tolong dipilih foto-foto yang tidak memenuhi kriteria. Masjid Taman Buk. Kita lihat ya. Ya, masjidnya mana ini? Nggak ada ini. Masjidnya jauh banget tuh ketutupan pohon tuh. Nggak bisa itu. Nah, ini nggak bisa nih kayak gini nih. Nah, ini ada lagi nih. Ini masjidnya dari belakang rumah ini fotonya ini. Aduh, ini jelek ini. Ini kalau gue langsung centang no. Soalnya ini apa tidak masuk ke kriteria ya. Jadi langsung aja gue submit soalnya dua-duanya nggak bisa. Soalnya satu ketutup pohon, satunya lagi kejauhan dari rumah nggak bisa. Dan mereka fokusnya tidak ke masjidnya ini gini ya. Oke, kita langsung submit dua lagi ya. Biar kalian juga nggak kelamaan nonton video ini gue. Oke, nanti gue mau tutup. Oke, ini apa ya? Apa nih? Gazebo. Kayak gazebo di rumah orang gini ya. Blok IJ 18. Bandar Lampung. Oke, kita langsung lihat location dulu. Wah, ini mah pribadi ini mah ya. Coba. Iya, ini kayak rumah pribadi ya. Kita back. Kita zoom. Ini perumahan ini tuh blok J kan. Jadi kemungkinan besar ini gue nggak bakal kasih bagus ya nilainya ya. Gak, ini gue kasih kasih satu. Terus ini nggak bisa sih. Gazebo ini gue langsung kasih satu aja. Kenapa gue kasih satu? Langsung gue lempar ke location gitu. Masuk ke private residence. Soalnya ini kalau kita bisa lihat ya, seperti kayak di rumah orang gitu. Jadi gazebo-nya itu mungkin di rumah orang nggak kali, mungkin kayak tempat ini, tapi mana ya? Terus kan gazebo lapangannya kelihatan gitu ada dua, tapi tidak kelihatan pas kita lihat tadi kayak nggak ada gazebo-nya gitu. Jadi ya gue langsung tulis aja private residence gitu ya. Soalnya emang kalian bisa tulis komen juga misalnya letaknya letaknya ada di perumahan. Namun pas di zoom tidak diketemukan. Salah ya. Tidak ketemu titik. Aku main bahasa Indonesia gue agak kacau emangnya. Tidak ketemu titiknya. Kita langsung submit aja. Oke, satu lagi guys ya. Ayo, yang bagusan dikit dong. Ini apa ini? Kadal? Apa ini? Oh, naga, dragon tail statue. Ini daerah Karawang. Patung. Waduh, kok begini? Kayak di pantai ini ya? Oh, ada orang ibu-ibu juga tuh pakai jilbab tuh. Situ lagi liatin si naganya gitu. Lain ya? Kita lihat nih. Pantai Samudra Baru ya. Zoom lagi. Pantai sini sebenarnya ini kayak sih. Tapi itu patungnya agak sedikit ini ya. Oke. Kita lihat dari location accuracy-nya. Oke, seperti ini udah bagus. Dia pakai ada juga di Google Street View. Ke sini. Kita lihat apakah ada itu patung tadi, patung naga tadi itu. Oh, oke. Terus lagi. Kan dia. Ah, itu ada tuh. Kelihatan nih. Nih, di sini ya. Kanan tuh ya. Ah, itu dia. Ini kok patung kurang gitu?
Hmm, ini membingungkan ini nih. Udah lah, kita kasih dia 5 bintang aja lah ya. Kita tulis arts. Ini kurang asik nih, apa namanya, nominasinya nih. Aduh. Lagi deh ya. Gue langsung kasih bintang 5. Jadilah orang baik. Supaya komunitas dapat dapat. Tapi nggak juga sih, lihat dulu lah ya. Kayaknya gue kasih sculpture deh. Statue ini. Lanjut lagi ya guys ya. Bear with me. Isaruni Tasikmalaya. Graffiti. Nah, ini lumayan nih art graffiti nih. Seni apa di bagian seni. Batik flower. Nah, ini menarik nih. Kita lihat dulu. Oke, grafik. Kita lihat langsung location accurate. Oke, sekolah ya guys ya. Ini SMA Islam tuh terus. Waduh, ini di lingkungan sekolah nih. Kalau sekolah nggak boleh nih. Di luar atau di dalam? Ini kayaknya di lingkungan sekolah nih. Gue langsung ini ya, langsung tolak ya. Soalnya ini kita langsung spot kriteria. Sorry. Location. Masuk ke ini. Cool. K12. Oke. Tempat ini termasuk di lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu tidak boleh guys ya. Yang boleh itu universitas. Jadi sekolah SMA, SMP, SD, TK, negara, playgroup lah apapun lah itulah nggak boleh semuanya. Oke. Ya, lanjut lagi kita ya. Ini apa nih? Gugur. Ini kok lucu ya? Fotonya dikasih lokasinya ya. Ini apa ini? Ini rumah ini ya. Jalan kecil. Bubar. Ini mah udah pasti nggak bisa. Eh, Aneh-aneh orang. Oke, location impact. Iya. Lampu jalanan. Ya, sebenarnya ini kayak gini kita nggak usah kasih ya additional comment in the decision. Ini lebih ke optional, jadi tidak harus. Tapi ya, gue mau lucu-lucuan aja kita. Dari terakhir deh guys ya. Kelamaan nanti kalian. Oke, ini terakhir deh. Di Pontianak ini. Jadi ini seluruh Indonesia ya. Kita pasang petanya. Soalnya kita bisa pilih gitu ya. Oke. Jalan Untung Surapati. Melayu Darat. Gedung apa tuh? Gedung Diklat Dapen. Oh, dana pensiun ya. Gedung dana pensiun. Bang Kalbar. Oh, ya ada tuh gedungnya. Lihat petanya nih. Kita lihat di sini. Kita langsung ke pin sini aja ya. Kita lempar orangnya. Kita langsung di sini. Oh, ada nih gedungnya nih. Gedung Diklat. Pen. Nah, boleh lah. Ini boleh lah dibantu lah. Ini kan nggak ganggu siapa-siapa tuh ya. Bang juga aman ya harusnya ya. Eh, ada lokasi buat jalan kaki juga itu di luarnya, di taman apa, rumput-rumputnya. Jadi ini bisa dibilang kita boleh kasih bintang bintang 4 kali ya, gue kasih bintang 3 lah, bintang 3, bintang 4 lah, 3 4. Ah, story-nya ah story-nya gue kasih 3, akses 5, unik 3 juga, nggak unik sih. Tapi ya udahlah ya, ada pelang-pelangnya. Oke, ini kita kasih 3. Kita tulis ini. Nah, ini tulisnya government building. Biarpun ini kan bank ya, bank sama dana pensiun juga, jadi kita masuknya government building aja. Oke, kalau kita udah selesai, jadi kita kayak gini aja, udah males nih ya. Udah capek nih. Gue langsung submit and finish reviewing. Udah selesai. Langsung balik, udah biarin aja. Langsung naik di sini profile trading kita submit berapa? 8 ya tuh, jadi pas 200 tuh guys, ya kan? Tadi kita 8 kan ya kira-kira ya, 8.
Nanti ini nambah nih dari 17%, misalnya satu nih udah ke accept atau ke misalnya rejected atau accepted, nanti nambah gitu. 100 kita bisa dapat upgrade next, langsung masuk ke info. Jadi kira-kira gitu sih guys ini ya, kalau referrer ini gue lebih netral kali ini. Jadi semoga teman-teman komunitas di Pokemon Go maupun juga Inggris bisa terbantu oleh video ini. Jadi video yang kedua ini lebih ke netral, makanya gue hajar semua di Niantic Wayfarer. Ya, oke. Nah, gue taruh dulu HP gue. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita ini kenapa mau nominate? Kalau gue tutup ya, video ini lebih ke soalnya kita pengen teman-teman semua tuh bisa ke lokasi yang unik gitu ya, satu. Terus juga kita kan explore ya, game ini kan kita explore. Temen gue sama kesini kita explore kita ada apa gitu ya. Jadi kita bisa tempat-tempat baru, sekalian kayak gue nggak bisa hafal jalan biasanya. Jadi gue sekalian titik-titik ini biasa patokan untuk gue hafal jalan biasanya. Jadi kalau orang tanya, aduh, Jeff mau ke sini gimana? Gue bilang deket gym apa? Atau deket Pokestop apa gitu. Atau mungkin kalau sama teman Inggris gue bilang, nama portalnya apa? Nanti gue coba cek gitu ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi gue biasa hafal jalan tuh dari patokan dari point of interest yang teman-teman semua kita sudah bikin dari zaman-zaman dahulu kala. Jadi ya, kebetulan lokasinya itu yang seperti gue jelasin kemarin, kalau di Pokemon itu ada sel-selnya, namanya sel kalau nggak salah ya, intinya yang tadi gue bilang sama itu aja kalian, oh iya pluginnya ya gue lupa. Oke, intinya ada caranya, jadi kalian bisa langsung ke Google aja, cara misalnya di iPhone gitu, cara plugin misalnya apa gitu ya, nanti ada copy paste nya taruh di URL-nya taruh di aplikasi gitu. Jadi ya sekitar kayak gini aja. Aplikasi namanya IITC, itu bisa juga dipakai Pogo dan juga untuk Inggris. Kalau itu kan memang usahanya utamanya buat Inggris itu. Iya, bisa pakai buat Pogo juga, kita pasang yang bolak-balok yang kemarin gue jelasin itu. Hijau tua, hijau muda itu. Bisa lihat ke video berikutnya, sebelumnya, sorry. Jadi, ya kira-kira seperti itu. Makanya, Wayfarer ini kita review banyak, kita bakal dapat banyak upgrade. Jadi mau red zone atau green zone, kita bisa nominate. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya kalau ada yang bingung bisa tanya juga, bisa DM Instagram gua dan juga langsung tanya di komen, atau enggak ya teman-teman dekat yang tahu semua gue juga bisa langsung WhatsApp juga, atau Discord juga, kalian bisa add Discord, ada kan di linknya di deskripsinya biasanya seperti itu. Jadi ya semoga video ini membantu kalian ya guys ya. Jadi ini gue khusus bikin video ini untuk membantu teman-teman semua supaya bisa lebih mandiri untuk nominate point of interest di game kalian. Jadi lebih banyak, lebih bagus ya. Lebih banyak portal, lebih banyak Pokestop, lebih banyak gym, itu lebih baik. Kita melakukan ini untuk komunitas, kayak seperti itu. Jadi semoga kalian suka sama video ini. Mohon maaf kalau ada banyak yang salah, soalnya ini benar-benar gue masih baru juga di Niantic Wayfarer. Semoga ini bisa membantu, ini kayak video singkat aja. Jangan lupa, oke, subscribe channel gue, share juga sama komunitas kalian, dan kasih tahu juga, berikan pendapat bagaimana video ini, dan jangan lupa juga share, subscribe, like, dan juga ikutin video gue. Ditonton juga guys ya, tonton sampai habis. Ya semoga kalian suka. See you in the next video. Thank you.